Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PDR. Kalian tetap di rumah, namun tetap semangat ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mengikuti semua mata pelajaran yang ada sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, selamat berjumpa kembali dengan Pak Siswantoro. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan memulai bab baru, yaitu mengenai norma dan keadilan. Nah, mengenai tujuan pembelajaran yang harus kalian capai atau harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah kalian mengikuti pembelajaran, menyimak, membaca, dan lain-lain, diharapkan nanti kalian satu dapat menjelaskan pengertian norma. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan norma. Yang ketiga, menjelaskan fungsi norma. Dan yang keempat, menjelaskan dan memahami macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang kelima, memahami dan juga menjelaskan bentuk-bentuk sanksi pelanggaran terhadap norma. Nah, mari kita mulai saja. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia merupakan makhluk ya, monodualis. Mono itu satu, dua itu dua ya. Apa artinya? Monodualis itu artinya bahwa kita merupakan makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Jadi kita ini satu tapi punya dua fungsi atau dua peran, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Nah, ini kita gambarkan kalau makhluk individu ya seorang diri ya. Kemudian kalau kita makhluk sosial ya kita selalu bersosialisasi atau hidup bersama orang lain. Nah, dalam hidup bermasyarakat atau bersama orang lain, tentu saja kita ini selalu berhubungan, bersinggungan dengan orang lain. Setiap kita ini punya kepentingan, keinginan yang berbeda-beda. Maka tentu akan terjadi kekacauan seandainya tidak ada aturan-aturan atau ketentuan yang mengatur itu. Maka diperlukan norma ya, atau aturan. Nah, apa itu norma? Mungkin kalian waktu di SD sudah mengetahui ya, sudah sedikit banyak sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan norma. Nah, kali ini kita pertegas lagi apa yang dimaksud dengan norma. Kalian bisa membaca di tayangan ini. Norma bisa kita artikan sebagai kaidah, ketentuan atau peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, norma itu pada dasarnya atau pada hakikatnya pedoman perilaku manusia. Kita dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari itu tentu tidak boleh ya semaunya sendiri. Tentu kita harus memperhatikan tata cara. Maka di situ kita perlu pedoman berperilaku. Nah, norma itu berisi perintah dan larangan. Maka kalau kalian mau menjumpai ini ada perintah ini, ada larangan ini, nah, maka itu bisa dikatakan sebagai norma. Kemudian mengapa kita perlu mematuhi norma yang berlaku? Karena di kehidupan kita ini, di masyarakat, di dalam keluarga, dimanapun kita berada selalu ada aturan-aturan itu. Mengapa kita perlu mematuhi norma? Tentu kalian punya jawaban. Ini salah satu jawabannya.
Nah, kita mematuhi norma supaya kita bisa terbiasa hidup tertib, teratur sesuai dengan tuntunan agama kita, mengerti tata krama, tata susila, sopan santun, dan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara kita. Nah, ada seorang ahli filsafat di zaman Yunani ya, yang terdahulu ini, namanya Aristoteles. Beliau mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk zoopolitikon, atau dalam bahasa kita yaitu makhluk sosial. Apa artinya? Nah ini, sebagai makhluk sosial artinya bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin hidup bersama, bermasyarakat, bergaul, dan berkumpul dengan manusia lain. Jadi kita ini tidak mungkin bisa hidup sendiri, karena kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Nah, apa tujuan di masyarakat itu ada norma atau kaidah atau ketentuan tadi? Nah, tentu ada tujuannya. Tujuannya antara lain ya untuk mewujudkan kehidupan manusia yang tertib, teratur, aman. Nanti kalau sudah tertib, teratur, biasanya kemudian tercipta keamanan, kemudian tentram, kemudian damai dan harmonis. Jika kita tinggal di masyarakat, dimanapun kita berada, kok suasananya itu tertib, teratur, aman, tentram, damai, dan harmonis, maka itu tanda bahwa masyarakat itu mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Namun sebaliknya, jika kondisinya kacau, berantakan, kemudian mencekam, ya tidak aman, tentu di situ pasti ada pelanggaran norma. Nah, apa tuh fungsi norma yang berlaku dalam masyarakat? Nah, di sini pasti akan menyampaikan beberapa saja ya fungsi norma. Yang pertama, norma itu berguna atau berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia. Jadi manusia itu cenderung untuk berlaku bebas ya, maka perlu diatur. Kalau tidak diatur nanti tidak beraturan, sehingga nanti bisa semaunya sendiri. Maka perlu adanya norma tadi. Kemudian fungsi yang kedua, membatasi tingkah laku manusia. Kalau tidak dibatasi, maka kita ini cenderung untuk bertindak sebebas-bebasnya. Kalau sebebas-bebasnya berarti nanti tentu akan mengganggu kebebasan orang lain. Kemudian fungsi yang ketiga, sebagai pedoman tingkah laku. Kita perlu petunjuk, pedoman ya, dalam bertingkah laku. Kemudian fungsi yang keempat ya, norma itu berguna untuk mengontrol, sebagai pengontrol dan kendali sosial. Di masyarakat itu kalau misalnya tidak ada aturan, tidak ada norma yang diberlakukan, tentu tidak terkendali, maka terjadi kekacauan karena manusia itu tadi ya cenderung melakukan sesuatu yang mungkin sebebas-bebasnya dan lain-lain. Nah, kalian bisa mencari kegunaan-gunaan norma yang lain. Selanjutnya mari kita langsung saja ya memahami lebih dalam lagi mengenai macam-macam norma. Di masyarakat itu kita kenal ada 4 macam norma. Tentu kalian juga sudah mengetahui itu. Di SD mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di SD ya. Nah, ini mari kita mulai. Yang pertama, norma agama. Norma agama sesuai dengan namanya tentu berupa aturan, kaidah, ketentuan yang bersumber dari ajaran agama kita masing-masing. Maka norma agama diartikan sebagai peraturan hidup yang berupa perintah, larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan, yang tertuang dalam kitab suci agama kita masing-masing. Nah, contoh norma agama itu ya sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing ya. Secara umum misalnya taatlah beribadah, ini kan aturan dalam beragama ya, kita suruh mematuhi
ajaran agama kita dengan mentaati, taat beribadah. Kemudian ajaran agama kita atau di agama lain juga memerintahkan, mengajarkan, berbaktilah kepada orang tua. Kita tidak boleh berlaku, bersikap yang tidak baik, tidak terpuji pada orang tua. Kita wajib berbakti karena dari mereka lah, dari orang tua itulah kita bisa jadi seperti ini. Kemudian yang ketiga ya, misalnya mencari rezeki yang halal. Agama kita memerintahkan untuk kita bekerja, mencari rezeki yang halal, hindari yang haram. Kemudian jangan makan minum yang diharamkan. Ada makanan yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu hukumnya haram, maka jangan dimakan dan diminum. Kemudian hindari perbuatan yang termasuk kemaksiatan di masyarakat. Itulah norma agama ya. Nah, norma agama ini jika dilanggar, sanksinya nanti mendapat dosa. Nah, dosa itu nanti akan mendapat siksa kelak di hari pembalasan. Karena nanti setelah kita mati itu nanti masih ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan di akhirat. Maka mari kita ya belajar agama dengan baik, kita patuhi perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya, supaya kita nanti bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, ini contoh ya, hanya ilustrasi ya, ya, kita akan tahu ada surga dan neraka. Ini ilustrasi siksa neraka. Di situ ada digambarkan ada jembatan ya, kecil ya. Nah, di situ ada orang yang jatuh ke dalam api yang sangat panas. Ya, digambarkan bahwa siksa neraka itu di sana adalah ada api yang panasnya 1000 kali panas di bumi ini, maka sangat menakutkan. Mari kita hindarkan kita dari siksa neraka. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia yang berupa bisikan-bisikan kalbu atau suara batin. Nah, norma ini sumbernya ya dari suara hati nurani kita. Maka kalau kita selalu merenungkan diri ya, dalam hati kita ini sebenarnya ada bisikan-bisikan tentang kebaikan. Itulah norma kesusilaan. Sebagai contohnya, hati kita selalu mengatakan, memerintahkan kita untuk selalu jujur. Kemudian hendaklah kita ini selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian hendaklah kita ini mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian hendaklah kita bersikap adil, jangan curang, dan lain-lain. Nah, norma kesusilaan ini jika kita langgar, nanti sanksinya bersifat otonom. Ya, otonom. Artinya bahwa sanksi itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi dari diri kita sendiri muncul perasaan tidak enak, tidak tentram, ya, gelisah, tidak tenang. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, berarti kita ini baru saja melanggar norma kesusilaan atau melanggar suara hati nurani kita sendiri. Demikian mengenai norma kesusilaan. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan itu peraturan hidup yang bersumber dari tata pergaulan atau kebiasaan di suatu masyarakat yang berisi tentang hal-hal yang dianggap pantas dan tidak pantas. Jadi norma kesopanan ini sering disebut juga dengan sopan santun. Nah, kita juga harus mengerti, memahami tentang sopan santun. Di norma kesopanan ini juga penting, apalagi kaitannya kita dengan orang lain, bergaul
bersosialisasi dengan orang lain. Nah, contoh norma sopan santun. Nah, kita diajarkan untuk hormat kepada yang lebih tua, misalnya dengan orang tua kita, dengan bapak ibu guru. Kita dalam berbahasa juga harus beda dengan yang lain ya. Kalau kita berbahasa atau berkata-kata berbicara dengan orang tua, ya beda dengan teman sebaya. Kita harus menghormati dengan memilih kata-kata yang baik, yang sopan. Dan yang kedua, menerima memberikan suatu pada orang lain atau pada teman atau pada siapapun ya dengan tangan kanan ya. Jangan dengan tangan kiri ya. Karena kalau dengan tangan kiri kita dianggap tidak sopan. Kemudian jangan berkata-kata kotor, kasar ya. Kemudian bernada takabur atau sombong. Kemudian jangan kita itu meludah di depan orang lain atau di sembarang tempat, karena itu sangat tidak sopan. Kemudian tidak menyela atau memotong pembicaraan. Jadi kalau kita sedang berbicara pada orang lain ya kita dengarkan dulu, jangan dipotong. Karena itu termasuk ya perbuatan sikap yang tidak sopan. Kemudian jangan berteriak-teriak ya. Kalau berteriak-teriak itu kan jelas nanti orang lain akan terganggu dan orang pasti akan mengatakan itu tidak sopan gitu ya. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, norma kesopanan ini kalau kita langgar, kita melanggar sopan santun, nanti sanksinya muncul dari masyarakat, muncul dari luar dirinya, berarti dari orang lain. Ya, nanti sanksinya berupa apa? Ya nanti akan dicela, dicemooh, ya, dijauhi dalam pergaulan, dijadikan bahan pembicaraan atau bahan omongan. Itu norma kesopanan. Nah, kita harus memperhatikan sopan santun. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, norma hukum. Nah, ini norma hukum ini sangat istimewa ini. Norma hukum adalah peraturan hidup manusia yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Norma ini bersifat memaksa dan disertai sanksi yang tegas. Ini. Jadi norma hukum itu agak berbeda dengan norma-norma yang lain ya. Norma ini dibuat oleh negara, oleh lembaga negara yang berwenang dan memiliki sifat memaksa. Berarti mau tidak mau harus patuhi dan disertai sanksi yang tegas. Berarti bagi yang melanggar tentu akan diberikan sanksi. Nah, sanksinya itu tegas. Nah, ini beberapa contoh norma hukum. Misalnya pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini tentang pembunuhan. Ini barang siapa menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan biasa ini ya, maka akan dipidana selama-lamanya 15 tahun. Ini contoh norma hukum tentang pembunuhan. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kita tinggal di tempat tinggal kita masing-masing itu juga wajib untuk memperhatikan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan ya. Keseimbangan lingkungan, karena itu ada undang-undangnya. Jangan buang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan dan lain-lain, karena nanti kalau kita melakukan itu tentu akan terkena undang-undang tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang berikutnya ada ini Undang-Undang Nomor 22 ya, tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, kita setiap hari tidak akan terlepas dari yang namanya jalan raya. Nah, di jalan raya itu bertemunya banyak orang dengan kepentingan yang berbeda-beda menggunakan jalan itu. Nah, tentu ada aturannya ya, namanya Undang-Undang Lalu Lintas. Dan itu aturan hukum. Dan itu harus kita patuhi, kalau tidak nanti pasti terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan itu bisa kecelakaan ringan, bisa berat. Maka di jalan raya itu diberlakukan norma hukum yang berupa undang-undang lalu lintas. Kita wajib tahu dan mematuhinya supaya kita yang menggunakan jalan itu semuanya bisa lancar, selamat sampai tujuan masing-masing. Kemudian yang keempat, ini misalnya bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib melengkapi dengan surat-surat. Misalnya STNK dan surat izin mengemudi.
Nah, ini aturan hukum atau norma hukum yang wajib kita patuhi. Jika kita melanggar norma-norma atau aturan-aturan hukum itu, nanti akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksinya itu tegas. Contoh, misalnya kita mengendarai sepeda motor namun tidak memakai helm. Nah, tentu nanti kalau ada polisi yang bertugas, kita kena tilang. Nah, tilangnya itu nanti akan ditindaklanjuti dengan membayar denda dengan sejumlah uang. Jadi sanksinya itu tegas, tidak bisa ditawar-tawar. Itulah contoh bahwa norma hukum itu kalau dilanggar sanksinya bersifat tegas. Dan saat itu juga. Tapi kalau norma-norma yang lain itu sanksinya ya tadi, misalnya kalau norma agama akan mendapatkan dosa. Nah, dosa itu kan pembalasannya nanti. Dan kalau norma sopan santun itu kalau tidak sopan nanti sanksinya dari masyarakat, ini dicela. Kalau norma kesusilaan kalau dilanggar sanksinya dari diri kita sendiri. Jadi sanksinya tidak langsung kita terima sekarang. Artinya tidak begitu terasa, tergantung kesadaran kita masing-masing. Tapi kalau norma hukum ini kalau dilanggar nanti sanksinya itu akan terasa sekali ya. Misalnya kita didenda, atau mungkin kalau berat itu bisa dipenjara, bahkan kalau hukumannya itu yang maksimal itu bisa sampai hukum mati. Nah, mari kita sebagai warga negara yang baik, sebagai pelajar yang baik, belajar norma hukum, mematuhi, sehingga nanti kita itu akan terhindar dari sanksi norma hukum yang tegas tadi. Norma hukum jika dilanggar sanksinya bersifat heteronom. Heteronom apa artinya? Heteronom artinya sanksi itu muncul dari kekuasaan negara, yaitu bisa berupa denda, dipenjara, dicabut hak-haknya, atau bahkan bisa dihukum mati. Nah, anak-anak, ini tentu saja kalian sudah mengikuti banyak ya tentang norma-norma ini. Dari 4 macam norma itu sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti kalian juga menjadi paham. Jika belum paham nanti bisa membaca lagi dengan lebih sama, lebih teliti lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nah, kita akhiri dengan ini, ada seorang ahli hukum di zaman Romawi dulu mengatakan bahwa ubi societas ipius, ini yang mengatakan namanya Cicero, seorang ahli hukum. Ubi societas ipius artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ini sangat benar sekali, bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, di negara manapun, di lingkungan manapun, kita itu akan selalu menjumpai yang namanya aturan, atau kalau dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu namanya hukum atau aturan. Maka mari kita selalu memperhatikan ya, mempunyai kesadaran untuk mengendalikan diri sebaik-baiknya, memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, sehingga kita ini nanti bisa menjadi orang, jadi manusia, jadi warga masyarakat, anggota masyarakat yang baik, yang bisa bertingkah laku, bersikap yang bertanggung jawab. Anak-anak, ini sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Nanti kalau terlalu banyak kalian bisa menjadi malah bingung ya. Mudah-mudahan kalian tidak bingung, dan nanti kalian bisa menyimak sendiri dengan rangkuman-rangkuman yang ada. Sekian dulu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.